diri saya sendiri, membentuk diri saya sendiri, dan alhamdulillah setelah lulus juga saya lumayan bisa mengikuti alur-alur kehidupan lah. Jadi untuk pekerjaan itu lebih gampang, untuk berkembang itu lebih gampang. Jadi untuk sekarang saya merasakan lebih banyak sukanya, mungkin nggak terlalu inilah. Itu balik lagi ke diri kita, balik lagi ke diri kita, bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita menghadapi setiap masalah lah yang ada di kehidupan lah gitu. Untuk terkait tadi QC supervisor tuh kalau di PT Hadin tuh pekerjaannya seperti apa ya Bang? Kalau Hmm. Ya, kalau dari saya, dulu kan saya sebagai analis ya, saya menganalisa produk. Misalnya ada sampel produk, saya analisa, itu saya report ke supervisor saya yang akan mereview hasil tersebut gitu. Nah, sekarang kebetulan saya yang diberi amanah menjadi supervisor. Untuk pekerjaan itu ya saya mereview tadi hasil analisa dari setiap analis yang ada, dan di situ juga saya memberikan keputusan apakah produk ini oke, apakah produk ini harus reject, atau produk ini perlu adjustment. Nah, itu kurang lebih saya di situlah mereview hasil analisa dan juga memanage tim QC gitu. Khususnya saya tuh untuk di finish good, produk-produk finish good. Kurang lebih seperti itu untuk kerjaan saya sekarang. ya untuk selanjutnya itu menurut Abang setelah lulus dari analisis kimia tuh alangkah lebih baiknya langsung kerja dahulu atau melanjutkan studi ke S2 gitu kan. Kan soalnya sekarang Ya. kan kita udah D4 ya Bang. Jadi bisa untuk melanjutkan S2 itu Bang. Oh, iya, iya. Nah, ini sebenarnya pertanyaan itu balik lagi ke diri masing-masing gitu. Karena kan setiap orang kebutuhannya beda-beda ya. Contoh aja di angkatan saya tuh ada yang mungkin secara keluarga dia lebih cukup, jadi nggak yang harus cepat-cepat kerja, jadi dia masih bisa lanjut ke pendidikan lah, lanjut S1, lanjut S2. Dia nggak, bukan orang yang kata lain tuh diharuskan untuk cepat menghasilkan uang gitu. Atau kita punya kebutuhan lain, misalnya ya kita harus orang yang bisa jadi menjadi tulang punggung keluarga, kita harus cepat-cepat dapat kerja. Nah, itu harus kita lihat dulu kebutuhan kita ini bagaimana gitu. Kalau seandainya ya kita masih alhamdulillah di keluarga yang masih cukup, bukan yang harus dituntut cepat kerja, ya bagi saya lebih baik kita lanjut pendidikan dulu gitu. Karena nanti ya kalau misalnya udah masuk ke dunia kerja, itu pasti lebih ini, pikiran kita itu dalam kata lain tuh lebih malas untuk melanjutkan pendidikan, berat gitu. Saya sempat merasakan itu juga, tapi alhamdulillah karena ada beberapa dorongan juga, akhirnya saya kemarin sempat lanjut juga gitu. Nah, itu kalau kita secara kebutuhan nggak yang terlalu urgent ya, kita lebih baik coba lanjut dulu aja gitu. Tapi kalau misalnya kita mungkin kebutuhan dari diri kita atau keluarga kita mewajibkan kita harus cepat mendapatkan kerja, menghasilkan uang misalnya gitu. Ya mau nggak mau kita harus cepat mencari pekerjaan. Nah, mencari pekerjaan ini juga ada pilihannya gitu. Misalnya, oh kalau kita benar-benar urgent harus cepat-cepat kerja, ya udah semua kerjaannya kita babat aja gitu. Tapi kalau misalnya ya nggak yang terlalu buru-buru banget, nggak urgent banget, santai tapi tetap harus kerja, ya kita bisa milih kita mau di bidang apa, kita mau di bagian mana. Jadi itu balik lagi ke diri kita ya.
seberapa butuh kita terhadap nanti setelah lulusnya itu. Apakah yang tadi kita santai, ya boleh langsung, boleh lanjutkan pendidikan aja, atau kita yang urgent, harus cepat kerja. Nah, itu balik lagi ke diri masing-masing ya. Karena kan kebutuhan orang beda-beda. Yang salah itu kalau kita cuma ngikut-ngikut orang. Oh, orang udah kerja nih, gue harus cepet-cepet kerja. Nggak gitu juga gitu. Atau oh, orang udah S2, gue mau lanjut pendidikan. Sedangkan kebutuhan hidup kita lebih penting gitu. Jadi balik lagi ke diri masing-masing. Kalian yang lebih tahu kebutuhan kalian apa gitu. Memang. Em, apakah masih kedengar bang suaranya bang? Iya, masih-masih. Soalnya gambar abang nggak ada gelap di sini. Oh, tapi tadi suaranya ada. Oh suaranya ada sih bang. Takutnya sinyalnya yang jelek. Oh, oke oke. Nah terus untuk terkait sistem seleksi masuk di dunia kerja yang di perusahaan abang sekarang tuh seperti apa ya bang? Sistem seleksi masuknya. Makasih. Hmm, sekarang mata kuliahnya apa ya? Kalau dulu namanya saya di kuliah lapang. Itu sempat ada eh, pembelajaran juga tentang interview, tentang ngelamar kerja. Kurang lebih sama. Kita tetap bikin lamaran melalui email. Seperti yang saya nggak tahu ya sekarang di mata kuliah apa. Nah, itu tetap ada tata caranya kalau untuk bikin surat lamaran bagaimana, bikin emailnya bagaimana, bikin CV-nya bagaimana, tetap bikin lamaran dan mengirimkan CV, kemudian ada tes tes ringan sih kalau dari saya tentang posisi yang kita ambil ya. Kalau saya kemarin di QC sebagai analis berarti ya tentang kimia juga hampir sama juga seperti Ukom sih soalnya. Kurang lebih bagaimana cara mengencerkan, bagaimana cara menghitung hasil titrasi. Nah, itu masih ada beberapa perusahaan tuh masih ada melakukan tes seperti itu. Tapi beberapa perusahaan yang mungkin lebih kompleks lagi dia sampai ke eh, psikotes ada juga. Nah, itu juga harus dipersiapkan. Kemudian setelah lulus tes baru dilanjut ke interview mulai dari user saya berarti di sini atasan saya berarti sampai nanti ada dari HRD-nya juga, nanti baru terakhir ditutup, kalau udah oke semua ditutup dengan medical check up. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk yang tadi pertanyaan abang tuh mungkin di materi ini ya bang mata kuliah Kapita Selekta Kimia. Nah di mata kuliah ini Oh, tuh sebelum-sebelumnya tuh ada Zoom gitu bang mengenai em, mau kemana nantinya tuh jadi ada dosen tamunya gitu bang. Misal ada yang jadi tentara di bagian kimianya, terus ada yang hmm, S2 di luar negeri kayak gitu sih bang. Nah mungkin ya. dari yang tadi mungkin beda namanya aja sih yang di mata kuliahnya bang. Nah, ya Dan itu salah satu hal yang harus diketahui juga ya buat mahasiswa-mahasiswa kimia ya. Jadi Ankim ini nggak hanya fokus di lab aja nanti setelah lulusnya. Tadi kan banyak ya, ada tentara tadi ya katanya ya, ada tentara. ya bang. Ankim itu juga bisa jadi sales, Oh, penjualan, ya kan? Sales bahan-bahan kimia, sales alat-alat kimia, bisa. Atau mau jadi pengusaha juga bisa. Ada kok yang di sini, angkatan saya itu yang jual sabun sepatu. Itu mereka dari pembelajaran mereka di kimia juga. Mereka bikin sabunnya sendiri. Jadi banyak untuk lapangan kerja kita itu banyak bidangnya. Jadi jangan hanya terfokus di lab aja, di QC, di QA. Jadi buat teman-teman bisa mempelajari hal lain sesuai dengan mungkin minat bakatnya kali ya.
Kalau yang misalnya ada, kalau yang bisa jago bahasa Inggris misalnya, itu bisa jadi sales sampai ke internasional juga. Ada teman saya Oh, yang juga jadi sales bahan-bahan kimia, dia ngejual sampai ke Thailand, sampai ke terakhir dia bazar di Paris gitu. Itu buat teman-teman mungkin yang ada, kadang kan ada ya di yang mata ya kuliah. Ya. gimana kurang kedengeran. Untuk mata kuliah itu juga ada sih Bang dari kita tuh. Mata kuliah kita ada juga tentang kewirausahaan kimia gitu Bang. Jadi Ah ya, mulai dari apa bikin fishbone dan Arabic kayak gitu-gitu sih Bang. ya Kalau itu harus. diajarin semester 4 kemarin. Ya, pokoknya jangan sampai kita hanya terfokus di sebagai orang lab aja. Banyak kok apa lapangan pekerjaan kita gitu. Dan mungkin untuk pertanyaan penutup sih Bang, dari Ya, saya, bagaimana sih Bang upaya untuk upgrade diri selalu setelah menjadi fresh graduate gitu Bang? nah ini juga penting juga nih. Fresh graduate, kita misalnya mau kerja atau mau melakukan apapun gitu. Ketika kita masih memulai, berarti kan memulai karir ya, mulai kalau dari fresh graduate. Ketika kita memulai karir itu, sebisa mungkin jangan semuanya harus mengharapkan bayaran terus gitu. Karena ketika kita mulai itu yang terpenting bagi kita itu adalah mengisi dari leher ke atas. Ya intinya ngisi kepala kita atau otak kita lah gitu dengan kemampuan apa aja gitu. Jujur dulu saya pas baru mulai kerja itu mau disuruh apapun saya mau. Walaupun itu bukan job desk saya. Nah itu juga yang menjadi tempat saya belajar bagaimana bisa menjadi seorang leader lah di tempat saya ini gitu. Karena saya disuruh ini, saya mau, ya akhirnya saya bisa belajar ini. Disuruh ini, saya mau, akhirnya saya bisa belajar ini. Padahal itu bukan job desk saya waktu itu baru sebagai anak baru lah ibaratnya gitu. Nah, kebanyakan orang yang salah itu, dia hitung-hitungan terhadap dirinya sendiri. Misalnya ya kayak saya tadi, disuruh ini, ah bukan job desk saya, nggak ada bayarannya, saya nggak mau gitu. Nah, disuruh ini, bukan kerjaan saya, biar orang lain aja yang punya job desk gitu. Padahal dengan kita bisa mengerjakan apapun itu adalah pembelajaran untuk kita mengupgrade gitu diri kita. Karena saya belajarnya juga dari situ.